Hai guys, apa kabar kalian? Welcome back to my channel dan makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Jadi di video kali ini kita bakal bahas cerita yang gak masuk akal di luar nalar kita sebagai manusia tapi juga sangat menginspirasi. Tonton videonya sampai akhir karena seperti biasa bagian menarik akan selalu aku taruh di akhir. Pada tahun 2007, Eva Wisniewska adalah seorang atlet paralayang berusia 35 tahun yang berasal dari Jerman. Selama 2 tahun sebelumnya, Eva sudah mengikuti lebih dari 10 kompetisi paralayang terbesar di dunia dan ia berhasil menang di 6 kompetisi tersebut. Prestasi Eva ini menjadikan dia atlet wanita paralayang terbaik di dunia dan pada tahun tersebut dia itu sangat keras berlatih karena ia ingin mendapatkan gelar sebagai atlet paralayang terbaik di dunia. Di tanggal 4 Februari, Eva dan 200 atlet lainnya pergi ke Gunung Borah di New South Wales, Australia untuk berlatih paralayang. Ini adalah momen yang penting untuk mereka karena latihan tersebut adalah latihan terakhir sebelum mereka bertanding di kompetisi besar yang akan digelar seminggu kemudian. Nah, sebelum mereka terbang, beberapa pelatih ngasih info sama mereka jika terlihat sebuah awan gelap pertanda badai dari arah utara. Tapi di perkiraan cuaca tersebut tidak disebutkan apakah badai tersebut akan datang ke arah tempat mereka latihan atau tidak. Jadi para pelatih kayak ngasih pilihan sama mereka latihan di hari itu mau dilanjutkan atau enggak. Mendengar hal ini banyak sekali atlet yang memutuskan untuk tidak terbang pada hari itu. Namun ada juga beberapa atlet yang mau ambil resiko untuk tetap berlatih. Dan Eva adalah salah satu atlet yang memutuskan untuk tetap berlatih. Eva mikir jika nggak akan terjadi apa-apa. Jadi paling-paling nanti kalau memang badainya mengarah ke tempat ia terbang, ia bisa langsung mendarat darurat, gitu pikiran dia. Beberapa atlet udah terbang duluan sebelum Eva karena Eva kayak ingin lebih lama mempersiapkan peralatan keselamatannya. Setelah ia yakin peralatannya aman dan dalam kondisi yang bagus, ia terbang paling akhir di antara atlet-atlet yang lain. Semuanya berjalan dengan baik, kayak langit itu memang warnanya abu-abu, tapi mereka semua menganggap itu semua masih aman. Penerbangan Eva juga lancar sampai at this point dia udah sejauh hampir 20 km dari titik ia pertama lepas landas. Tim paralayang Jerman juga terus mengikuti dia menggunakan mobil dan terus komunikasi sama Eva dengan radio. Sampai pada saat Eva melewati sebuah padang rumput, ada 2 badai awan besar mengarah pada Eva. At this point, hampir semua atlet yang udah terbang duluan udah lewat sebelum badai ini datang, jadi mereka udah dalam posisi yang aman. Ada 3 atlet pada saat itu yang harus menghadapi badai ini, yaitu Eva, 1 atlet dari Austria dan 1 atlet dari Cina. Atlet yang dari Austria berhasil melakukan pendaratan darurat namun tidak dengan Eva dan atlet dari Cina. Atlet Austria yang sudah mendarat itu mengatakan jika badai makin lama makin membesar dan ia melihat Eva dan juga atlet Cina tersebut tersedot arus udara sehingga mereka terus naik ke atas seperti sebuah roket dengan kecepatan 70 km per jam. Eva yang berada di dalam pusaran badai merasa jika tidak ada yang bisa ia lakukan pada saat itu. Di dalam badai tersebut ia dikelilingi awan gelap terus gemuruh petir kencang sekali. Ia seperti dipukul berulang-ulang dengan batu es dan ia terus meluncur ke atas. Dia terus tersedot arus badai tersebut hingga ia pingsan karena kekurangan oksigen dan tubuh Eva mulai membeku karena suhu di atas sana mencapai minus 45 derajat Celcius. Ia terkatung-katung selama 45 menit di ketinggian hampir 10.000 meter yang merupakan ketinggian rata-rata yang dilalui pesawat terbang komersial. Jadi bayangin kalau kalian di ketinggian itu terkatung-katung selama 45 menit minim oksigen dengan keadaan tubuh hampir membeku. Tim yang berada di bawah udah mempersiapkan diri untuk mendengar kabar buruk dari Eva karena ternyata atlet Cina yang tersedot bersama Eva nggak selamat karena tersambar petir. Jadi mereka berpikir akan kecil sekali kemungkinan Eva bisa selamat. Tapi keajaiban terjadi ketika mereka mendapatkan pesan radio dari Eva yang bilang bahwa ia selamat. Ia sudah mendarat dengan selamat, tapi ia sedang dalam keadaan yang tidak baik. Dan mereka menemukan bahwa lokasi Eva berada 60 km dari jarak lokasi pertama ia terbang. Mereka langsung menjemput Eva, lalu dia ditemukan meringkuk dengan berselimut parasut terbangnya. Eva dilarikan ke rumah sakit dan surprisingly dia nggak mengalami sakit yang serius. Bahkan dia bisa
bisa langsung pulang dari rumah sakit di hari yang sama. Lalu gimana ceritanya Eva bisa mendarat dengan selamat? Tubuh Eva jatuh dari ketinggian 10.000 meter saat ia masih pingsan. Saat itu parasut Eva masih membeku sehingga awalnya ia nggak bisa terbang melayang menggunakan parasut. Namun di ketinggian 3.000 meter parasut Eva mulai meleleh esnya dan pada akhirnya bisa mengembang. Nah, pada saat parasutnya mengembang, Eva tersentak kaget sehingga dia sadar. Eva awalnya sangat bingung, namun waktu itu dia cuma berpikir jika dia harus berusaha mengendalikan parasutnya agar ia bisa mendarat dengan selamat. Setelah ia mendarat dengan selamat, ia mengirim pesan pada timnya dan kita bisa tahu semua data ini dari GPS-nya Eva yang merekam semua data ketika ia pingsan. Jadi kayak ketika mereka melihat GPS-nya Eva, mereka semua sangat kaget karena Eva bisa terbawa badai sampai setinggi itu. Dan bagaimana ia bisa selamat adalah sebuah mukjizat yang sangat besar. Kejadian ini sama sekali tidak membuat ia jera. Bahkan seminggu setelahnya dia udah terbang lagi untuk bermain para layang. Dan kisah nyata Eva dijadikan sebuah film dokumenter yang berjudul Miracle in the Storm yang dirilis pada tahun 2010. Oke, itu tadi kisah buat hari ini. Walaupun videonya hari ini pendek, tapi semoga kita semua tetap bisa ambil pelajaran dari kisah ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir dan see you on my next video.